Banyak orang mengartikan katanya defisit kalori itu artinya mengurangi makan. Bener nggak sih? Nah, playlist miskonsepsi defisit kalori episode ketiga ini akan menjawabnya. Tonton video ini sampai habis. Oke, kali ini kita akan bahas topik soal miskonsepsi defisit kalori yang ketiga, yakni defisit kalori itu dikira auto harus kurangi makan. Kemarin, aku habis posting story soal apa yang dipikirkan seseorang ketika mereka pertama kali dengar kata defisit kalori. Dan memang yang paling sering muncul adalah kata kurangi, kurangi, dan kurangi. Banyak banget yang pakai kata kurangi ini, entah dalam bentuk kurangi nasi, kurangi ini, kurangi itu, dan banyak juga yang sesimpel bilang kurangi makan. Sebenarnya, defisit kalori dianggap mengurangi makan ini bukan berarti 100% salah. Tapi menurutku ini kurang tepat, karena hal ini tergantung situasi dan konteks di mana kalimat ini digunakan. Kita lihat deh di beberapa kasus gitu ya. Misal nih ada orang yang sudah diet lama, dan lama-kelamaan makannya jadi mepet sekali dengan BMR. Sudah olahraga semaksimal juga yang dia mampu. Terus mau defisit kalori harus kurangi makan lagi. Udah asupan kalorinya sedikit, olahraganya udah dipolin juga, masih diminta kurangi makan lagi sampai harus ubah BMR. Bisa-bisa lama-lama mampus. Kasus lainnya deh, ada orang yang pola makannya dari awal itu kurang bergizi. Isinya makanan-makanan yang tinggi lemak dan karbohidrat semua. Kurang berkualitas semua juga makanannya. Terus, pikirannya cuman kurangi makan. Ya memang sih, energi masuknya bisa aja berkurang dari kurangi makan ini. Tapi tetap aja, seperti dari awal, asupan gizinya itu kurang. Ini udah dijelasin lebih detail di video miskonsepsi yang kedua kemarin. Jadi nggak bisa ya hanya lihat dari kurangin makan aja, kurangi kalorinya aja. Tapi harus dilihat juga zat gizinya dan sumber makanannya sudah oke atau belum. Kasus lain lagi deh, ini masih mirip dengan yang kasus sebelumnya, yang pola makannya tinggi lemak dan karbohidrat kurang berkualitas. Orang yang pola makannya kurang bergizi, bisa aja asupan kalori hariannya dominan dari makanan yang padat energi. Jadi porsinya kecil, tapi kalorinya tinggi. Nah, sudah makannya sedikit, minta dipotong lagi, dikurangi lagi. Ya nanti endingnya akan terasa volume makanannya sangat sedikit. Yakin bisa, paling nanti ngeluh dietnya jadi laparan dan lama-lama nggak tahan juga. Kasus lain lagi deh, misal ya ada orang yang makan nasi, lauk, sayur, dan buah. Terus dibilangi defisit kalori harus kurangi makan. Yang dikurangi apanya? Nasinya, lauknya, sayurnya, atau buahnya? Kalau dikurangi asal, misal nih ya, semuanya dikurangi, energinya memang berkurang. Tapi zat gizi penting yang krusial dalam diet seperti protein, serat, dan zat gizi mikro bisa jadi berkurang semua juga. Jadi inget deh sama diet artis yang dulu, yang proteinnya asupannya rendah banget seperti itu ya, dan hampir gak ada sumber vitamin dan mineralnya juga. Jadi kalau ngomong dikurangi, apanya dulu nih ya dikurangi? Dari berbagai kasus tadi, harusnya sudah paham ya, diet itu nggak sembarang kurangin makan. Kalau belum apa-apa, yang kamu pikirin sudah kurangin makan, ya kurang tepat. Ini aku kasih step by step ya, biar lebih pas penerapannya. Pertama, sebelum kamu mikirin kurangin makan, pastiin dulu kamu sudah makan dengan komposisi yang baik. Misal nih, sudah ngikutin 3 kali sehari makan dengan model piring yang isinya ada seperempat sumber karbohidrat, sisanya setengah dibagi untuk sumber protein dan setengahnya lagi sayur. Tambahkan juga buah-buahan untuk pendamping makan ataupun snack. Nah dari sini sudah lengkap dulu nih, karbohidrat dapat dari makanan pokok, protein dan lemak juga dapat dari lauk, dan mikronutriennya juga dapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi lengkap asupannya. Tidak harus langsung seperti ini, tidak masalah. Aku tahu nggak mudah ya untuk langsung beralih seperti ini. Bertahap aja menuju ke pola makan yang lengkap seperti ini. Kedua, rutinkan dulu nih pola makan seperti ini paling tidak 2 minggu sampai 1 bulan. Sekali lagi nggak usah mikir motong porsi dulu. Usahakan tiap hari juga tidak banyak perubahan rutinitas dan porsi makannya. Bentuk dulu pola makan yang bergizi dari awal, yang cocok dengan rutinitas kamu. Nah kalau kamu sudah nemu ritmenya nih, sambil kamu lakukan terus-menerus, pantau juga berat badan kamu. Jangan baper lihat fluktuasi berat badan hariannya. Lihat aja trennya dari minggu ke minggu bagaimana. Aku dulu sudah pernah ya post video soal cara mengukur timbangan yang benar seperti apa. Nanti aku cantumkan videonya di akhir. Lalu yang ketiga, dari hasil melakukan rutinitas tadi beberapa minggu dan juga memantau berat badan, kelihatan kan tuh berat badanmu akan stay alias tetap, turun, atau naik. Nah kalau misal berat badannya sama seperti itu ya, stabil tetap di situ-situ aja, berarti pola makan kamu sekarang ini dominan di kisaran maintenance kalori. Dan kalau berat badanmu naik, berarti pola makanmu itu dominan di surplus kalori. Kalau berat badanmu turun, berarti pola makanmu dominan di defisit kalori. Nah dari sini kamu bisa evaluasi lagi pola makan kamu agar asupan energinya bisa sesuai dengan goals kamu. Nah terakhir nih baru masuk ke langkah keempat, mulai atur porsi dari hasil berat badanmu tadi. Kalau memang belum turun ya kamu bisa kurangi porsi karbohidrat atau lemaknya. Nah ini penting nih, yang dikurangi karbohidrat atau lemaknya aja sampai pada tahap wajar. Jangan protein ataupun sumber-sumber zat gizi mikro lainnya ya. Kuranginya juga sedikit-sedikit aja, yang wajar sekali lagi, bukan langsung banyak.
Dalam mengurangi asupan karbohidrat dan lemak ini juga ada caranya nih, biar dietnya bisa terasa enak, yakni dengan tetap memaksimalkan jumlah porsi makan sebanyak mungkin. Gimana caranya? Untuk memaksimalkan banyaknya porsi makanan kamu, yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah mulai cut dari yang liquid-liquid, yang cair-cair dulu, yang tidak menambah volume makanan. Misal nih, gula pada minuman, dressing, minyak, saus-sausan. Ini semua berkontribusi ke penambahan kalori dari karbohidrat dan lemak, tapi tidak menambah volume makanan kamu. Jadi menguranginya tidak akan membuat porsi makanmu lebih sedikit. Lalu cara yang kedua, kamu bisa cek nih di pola makan kamu apakah ada makanan serupa yang lebih rendah kalorinya. Low calorie option istilahnya. Misal nih, kalau masih ada susu full cream, diubah jadi susu low fat atau susu skim. Yogurt yang tinggi gula diubah jadi yogurt yang no sugar dan juga low fat. Biasa selai tinggi gula diganti selai yang low sugar. Lagi-lagi, kamu hemat kalori tanpa membuat porsi makanmu lebih sedikit. Yang ketiga, kamu bisa cek cara masak dan pengolahan kamu. Apakah tinggi penggunaan bahan baku tinggi gula dan juga lemak atau tidak? Kalau iya, kurangi frekuensi cara pengolahan tersebut dan gantikan dengan pengolahan yang lebih rendah gula dan minyak. Misalnya, biasa ayam goreng tepung, jadi ayam panggang. Biasa gulai sapi, jadi sayur sop daging. Misal biasa nasi goreng kecapnya banyak, nah ini dikurangin dikit atau pakai kecap yang rendah kalori. Jadi sekali lagi, kamu bisa mengurangi asupan kalori tanpa membuat porsi makanmu lebih sedikit. Lalu yang keempat nih, apabila memang harus mengurangi volume makanan, kurangi dulu dari yang volumenya paling rendah tapi energinya paling banyak, atau dari yang kandungan gizinya paling minim. Hal ini penting supaya saat diet kamu bisa makan dengan porsi sebanyak mungkin dan gizi sebanyak mungkin juga. Biasanya, makanan volume rendah tapi padat energi dan rendah gizi ini datangnya dari produk-produk olahan yang ultra proses, yang bukan dari whole food seperti itu. Misal nih, di pola makan sehari-hari ada karbohidrat dari nasi, oats, buah, roti, dan cemilan crackers. Nah, daripada ngurangi dari nasi, atau roti, atau oats yang volumenya sebenarnya lumayan, kamu bisa tuh kurangi karbohidratnya dari kurangi crackersnya terlebih dahulu. Karena dibanding yang lain, crackers ini volumenya paling rendah. Misal nih, sumber lemak kamu ada kuning telur, ada alpukat, ada kacang-kacangan, ada ikan, ada chips. Nah, kamu bisa kurangi asupan lemaknya dari chipsnya terlebih dahulu, karena ini yang volumenya paling rendah, tapi kalorinya paling tinggi, dan paling tidak padat gizi juga. Lalu tips yang kelima nih, setelah kamu menerapkan tips yang keempat tadi, dan kamu sudah sampai tahap harus mengurangi volume makanan dari makanan pokok seperti itu ya, tambahkan pengganti makanan yang bervolume tinggi tapi rendah kalori. Jadi meskipun volume makanan pokokmu berkurang, tapi tertambal dengan makanan lainnya. Jadi kamu bisa tetap merasa makan dalam porsi yang banyak. Misal nih, setelah mengurangi nasi sedikit, tambahkan nasi shirataki juga. Jadi porsi makannya seperti porsi biasa, tapi kalorinya lebih rendah. Bisa juga ditambah sayurannya, jadi porsinya tetap seperti semula. Nah, sebenarnya banyak kan cara supaya dietmu itu tidak makan sedikit. Itu tips hari ini ya, sekaligus menjawab apakah defisit kalori itu simple kurangi makan. Enggak kan setelah kamu lihat cerita hari ini. Malah sebenarnya, kalau dari awal pola makanmu itu makanan yang padat energi semua, ultra proses semua seperti itu ya, dan kamu alihkan dengan makanan yang dominan whole foods, minim pengolahan, volume tinggi, bisa-bisa kamu diet tapi malah porsi makanmu itu lebih banyak dari sebelumnya. Mantap kan? Lain halnya kalau kamu sekarang memang pola makannya sudah sangat dimaksimalkan seperti itu. Komposisinya sudah oke, sudah nggak ada liquid kaloris, sudah pilih yang low calorie option, sudah masak dengan pengolahan yang rendah kalori, sudah memaksimalkan volume makanan, tapi suatu saat stuck, nah memang jalan yang bisa diterapkan adalah penyesuaian kalori lagi. Ada saatnya kita memang perlu potong karbohidrat atau fat lagi, tapi sampai tahap yang wajar aja. Kalau sudah sampai seperti ini juga, perlu diingat nih, kalau defisit kalori itu nggak cuma dari atur kalori masuk aja, tapi bisa juga dari kalori keluar.